Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube A2 Ilmu Komunikasi bersama saya Muhammad Fahmi Trik Kurniawan dengan NIM 2002-11036. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang efek kehadiran komunikasi massa. Tapi sebelumnya kita akan mengulas apa itu komunikasi massa sebagai dasar pada video kali ini. Komunikasi massa adalah sebuah komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak yang bersifat heterogen dan tersebar dengan bantuan media yang disampaikan secara terbuka. Artinya, komunikasi massa itu ditunjukkan untuk semua orang dan tidak ditunjukkan kepada sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa, ataupun opini. Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serentak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas 5 efek kehadiran komunikasi massa. Yang pertama, ada efek ekonomi. Komunikasi massa akan memunculkan dampak pada ekonomi. Adanya media massa menjadikan alat sebagai industri media serta transaksi periklanan yang berimbas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi dan jasa yang memunculkan pertumbuhan berbagai usaha, produksi, distribusi, dan konsumsi jasa, media maupun di luar media. Contohnya seperti adanya industri stasiun televisi, industri radio, serta industri periklanan dan promosi. Kehadiran media massa ini menjadi lapangan pekerjaan di industri media dan memunculkan peluang jasa iklan dan promosi yang akan menghasilkan keuntungan pada berbagai sektor ekonomi, dari perusahaan yang besar hingga ke warung-warung yang sederhana karena produknya telah dipublikasikan di media massa. Yang kedua, efek sosial. Komunikasi massa akan memunculkan dampak pada efek sosial, yaitu adanya perubahan pada struktur atau interaksi sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa. Contohnya, seseorang yang biasa-biasa saja sebelumnya akan dikenal karena masuk koran, radio, ataupun televisi sebagai narasumber. Ataupun seseorang yang memiliki media seperti televisi atau radio dan tinggal di suatu desa yang warganya tidak memiliki televisi atau radio akan dianggap beda atau menaikkan status sosial orang tersebut. Kehadiran koran masuk ke desa memudahkan dalam mengetahui berbagai berita hiburan serta informasi. Yang ketiga, efek penjadwalan kegiatan. Komunikasi massa akan memunculkan efek pada penjadwalan kegiatan karena komunikan telah mengkonsumsi media, maka akan menjadikan salah satu kewajiban audiens, pemirsa ataupun komunikan untuk mengagendakan beberapa kegiatan sesuai dengan penjadwalan program media tersebut. Contohnya, seseorang yang bangun untuk menonton sepak bola pada waktu dini hari, maka dia akan mengagendakan waktunya atau dia akan set up alarm untuk bangun pada waktu tertentu sesuai dengan jam program media massa tersebut. Misalnya waktu dini hari untuk menonton siaran langsung pertandingan sepak bola. Yang keempat, efek kenyamanan sosial. Komunikasi massa menimbulkan kenyamanan sosial. Di sini yang dimaksudkan adalah pada perasaan komunikan. Jadi ketika komunikan merasa kurang nyaman dengan situasi serta kondisi tertentu, maka media massa bisa menjadi salah satu cara alternatif untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan seperti kecemasan, ketegangan, hingga kejenuhan. Bahkan hiburan ini akan mengurangi rasa ketidaknyamanan atau ketegangan publik saat mengetahui berita-berita yang menimbulkan ketegangan sosial. Contohnya, seperti seorang pemuda yang jenuh, kemudian dia menonton televisi ataupun mendengarkan musik di radio, maka akan mengubah perasaannya dan tergantung juga dari apa yang ia dengar. Jika musik rock, maka dia akan excited, memunculkan perasaan semangat. Begitu pula jika suasana lagunya sedih, maka dia pun akan
menjadi sedih. Jadi tergantung dari apa yang didengar. Contoh lain seperti warga yang sedang menonton berita tentang COVID-19 kemudian merasa tegang dan waspada karena berita tersebut. Tapi setelah program acara berita tersebut, kemudian ada program hiburan komedi yang membuat warga terhibur sehingga mengurangi rasa tegang yang sedang terjadi. Yang kelima, efek menimbulkan perasaan tertentu. Komunikasi massa menimbulkan perasaan tertentu, maksudnya adalah pada dasarnya manusia memiliki mood atau perasaan tertentu tergantung bagaimana dengan kondisi serta situasi. Adanya komunikasi massa memicu pada perasaan tertentu perubahan perasaan individu-individu yang menjadi targetnya. Misalnya ketika seseorang merasa kesepian atau merasa sedih dengan menonton tayangan televisi yang berupa adegan lucu atau tayangan komedi, penonton tersebut dapat tertawa dan menghilangkan rasa sedih dan juga rasa sepinya. Contohnya, seseorang yang awalnya tidak takut, kemudian dia menonton film horor sehingga setelah itu timbul perasaan takut untuk ke tempat tertentu. Ini juga dapat terjadi pada seseorang penonton yang awalnya merasa bahagia bisa berubah menjadi sedih atau takut ketika melihat sesuatu atau ke tempat tertentu tergantung dari tayangan apa yang komunikan konsumsi di media massa. Seperti contohnya remaja yang suka menonton drama Korea yang menimbulkan perasaan yang senang kepada media tersebut karena telah menayangkan acara yang dia suka. Penjelasan kehadiran komunikasi massa pada efek menimbulkan perasaan tertentu menjadi ulasan terakhir dari saya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Fahmi Trikurniawan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.